Hai Sobat Inet, nama saya Daniel, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan sharing pengalaman sebagai ahli kesehatan masyarakat. Kita lihat bagaimana keseruannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman di semua medsos kalian. Oke, see you ya. Sip, gak jelas. Agak jauh dikit aja. Ya, maklum. Yuk. Oke. Ya. Saya ulangi lagi ya. Nama saya Daniel, saya lahir di Kediri, tetapi sekarang menetap di kota Surabaya, kota pahlawan. Dan saya sekarang bekerja di Tobacco Control Support Center, yakni Jawa Timur, merupakan organisasi profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Jawa Timur. Masyarakat. Yang tugasnya untuk mengendalikan konsumsi rokok atau konsumsi tembakau di masyarakat. Jadi tugas saya preventif promotif. Oh gitu, lebih ke dia megang satu spesifik program gitu ya, yang tadi tembakau rokok. Nanti dulu deh, kita langsung nanti bahas pekerjaannya nanti dulu. Gue udah langsung kepo aja ya. Iya. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya kok bisa tertarik jadi Kesmas, Mas? Saya bukan Kesmas ya dulu ya, pas waktu masih kecil itu pengennya jadi dokter ya, gitu. Ya, kayak anak-anak kecil itu ya. Kalau sudah besar cita-citanya jadi apa gitu, jadi dokter. Pengen jadi dokter. Ini banyak hal ini akhirnya tidak bisa kesampaian. Termasuk saya takut sama darah ya itu ya. Saya pernah lihat darah terus hampir pingsan pernah. Nah, akhirnya nggak jadi akhirnya. Di dunia kesehatan karena ibu saya pun juga bekerja di rumah sakit. Nah, ini versi saya ya, ceritanya begini. Karena waktu itu memang tidak ada pilihan karena awalnya beberapa tahun yang lalu saat negara api menyerang, waduh gitu istilahnya. Nah, saya adalah ahli rekam medis sebenarnya sebelum menjadi ahli kesehatan masyarakat. Jadi selesai kuliah itu saya masuk kuliah sebagai ahli rekam medis. D3 rekam medis baru SKM. Betul. Ya. Oke. Saat itu tidak terpikir juga untuk kuliah lagi sebagai SKM, belum terpikirkan. Nah, kemudian pada saat saya bekerja beberapa tahun di rumah sakit baru menyadari bahwa saya orangnya tidak bisa terkungkung bekerja dalam satu ruangan dan pekerjaannya itu monoton yang membutuhkan intensitas ketelitian yang tinggi. Kayaknya saya nggak bisa nih. Ini kelemahan saya seperti itu. Jadi kayaknya saya harus keluar, terus kemudian ketemu orang, ketemu masyarakat, terus kemudian memberikan penyuluhan. Kayaknya itu saya banget deh. Okay. Nah, pada saat itu akhirnya tembuk dengan orang tua. Kemudian bagaimana ini enaknya? Saya pengen kuliah di Surabaya di kesehatan masyarakat. Terus ya sambil cari. Dan akhirnya kok bisa masuk gitu loh ke UNER, tapi juga ada proses yang harus saya jalani. Waktu itu UNER masih menerima yang gelombang untuk alih jenis namanya programnya. Alih jenjang apa? Sudah nggak ada. Alih jenjang? Oh, oke. Saya nggak tahu deh kalau di ya seperti transfer gitu loh dari Oke. Tapi sekarang waktu itu kuliahnya sore-sore. Oke. Kami kuliahnya sore. Karena rata-rata kan teman-teman juga ada yang masih bekerja, terus kemudian malamnya kuliah. Oke, jadi masuklah kuliah Kesmas. Gimana kesannya selama kuliah? Karena kan sambil kerja berarti ya? Kesmas. Resign waktu itu. Oh, oke. Oh. Jadi kayaknya memang ya ini tahu juga sebenarnya untuk teman-teman rekam medis yang sampai sekarang masih setia ya. Kayaknya mungkin sebelum pesan-pesan saya kuliah di Kesmas, mungkin Mas usulan untuk Mas Hendri juga untuk bisa wawancara teman-teman di rekam medis ya, karena udah di list, cuman belum nemu yang pas soalnya. Pengen tahu suka dukanya gimana gitu. Rumah sakit itu ada di rekam medis, Mas. Betul, Jadi betul. saya merasakan itu. Iya. Kalau ada kasus apa rekam medis tuh yang pertama keluar. Gitu. Iya. Untuk memastikan gitu ya. Oke. Mungkin bisa teman-teman nanti ada banyak gitu. Oke, mungkin kembali lagi ya Mas ya ke kesan
selama kuliah ya. Hmm. Yang pertama pastinya excited. Hmm. Wah gitu. Mungkin kalau teman-teman yang kuliah di universitas yang diinginkan pasti pertama itu. Oke. Nah, di sana tidak masuk gitu. Jadi kayaknya excited kan. Wah, berbunga-bunga begitu. Tapi abis itu kuliahnya padat, tugasnya padat, terus kami dituntut untuk bisa presentasi, untuk bisa berbicara di depan publik, menganalisis sesuatu, kemudian memutuskan sesuatu berdasarkan hasil analisis itu, kemudian berhasil atau enggak dievaluasi lagi. Nah, itu ada analisisnya lagi, bla 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 bla. Kemudian harus bisa mengorganisir sesuatu yang berhubungan dengan isu-isu kesehatan. Jadi seru nih. Nah, misalnya seperti hari ini apa? Misalnya corona. Nah, itu langsung tuh akhirnya mahasiswa dikerahkan untuk itu sebagai tugas. Ambil peminatan apa, Mas? Ada keselnya. Peminatan apa kemarin? Peminatan apa SKM? Kebijakan kesehatan. AKK. Oke. Ya. Administrasi AKK ya. Lulus berarti tahun kapan? Lulus tahun berapa? Sama Kesmas tahu. Lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 2014. 2014. Nah, saya 2014 lulus, ya itu termasuk telat sih sebenarnya waktu itu wisudanya saya telat. Wisuda tahun 2015 dan itu saya sudah masuk bergabung di Tobago Control. Oh gitu. Berarti setelah kerja dari Kesmas, setelah kuliah Kesmas lulus, langsung kerja yang sekarang ini. Iya betul. Sebetulnya prospek kerja kita itu di mana aja sih, Kesmas? Sebenarnya semua lulusan banyak peluang ya. Ya kalau untuk yang Kesmas ini sebenarnya banyak peluang. Jadi sebenarnya pada saat masuk ini mungkin saya bisa sharing di universitas saya aja ya. Kalau misalnya di UNER kita ada 7 peminatan. Jadi itu ada 7 peminatan. Yang pilar Kesmas itu ya. 7 pilar Kesmas ya. EPIT, Kespro, Promkes itu. Isi, kemudian kesehatan dan ilmu perilaku, promosi kesehatan, kemudian epidemiologi atau wabah ya, yang saat ini mungkin COVID-19 ini teman-teman epidemiologi banyak sekali yang bekerja, kemudian biostatistik, ilmu kependudukan dan biostatistik, ilmu kependudukan itu termasuk juga Kespro, tapi beberapa universitas kayaknya dipisah ya. Kemudian ini yang waktu ini peminatan saya, administrasi kebijakan kesehatan, kemudian juga ada K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Nah ini teman-teman kalau yang di K3 bisa bekerja di perusahaan, report gitu ya, perusahaan, proyek, pemadam kebakaran, terus kemudian ada yang di BNPB, Pak Doni Monardo, itu juga teman-teman yang dari K3 juga banyak yang diterima di sana. Kemudian kesehatan lingkungan, sanitasi, dan sebenarnya kalau bisa bilang peluang kerjanya di mana banyak banget bisa bekerja di rumah sakit ya, kalau bisa kalau daftar PNS juga bisa puskesmas, dinas kesehatan, Kemenkes juga ada teman-teman saya di sana, BP POM, bahkan ada yang jadi dewan, jadi DPRD ada. Karena kebijakan anak AKK kali ya. Iya, kalau untuk perubahan yang masif itu kan memang masuk sistem. Misalnya seperti itu, arahnya lebih ke politik gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu arahnya kita kemana sih kayaknya gitu. Berarti saya ambil kesimpulan cari kerja lulusan Kesmas itu gampang. Karena dari peminatan itu juga sudah banyak ya. Rumah sakit juga. Tergantung kita mau mengembangkan di mana. Banget gitu ya. Oke. Nah sekarang Mas ini kerja di IAKMI. IAKMI itu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di Surabaya. Ya. Itu sebenarnya boleh cerita sedikit nggak? Lingkupnya Jawa Timur. Oh Jawa Timur, oke. Jawa Timur ya. Boleh cerita sedikit nggak? Apa sih kerjaannya gitu? Kadang kan maaf nih orang tuh suka berpikir profesi syarat aja sebetulnya gitu. Ya ini tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Ya kalau saya tugas saya sehari-hari adalah membantu kabupaten kota. Jadi kebetulan saya mendampingi kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini untuk bisa punya perda. Bidang saya adalah Tobago Control, jadi untuk pengendalian rokok. Jadi begini, perda itu bukan untuk melarang orang merokok, tetapi untuk membatasi bahwa ada tempat untuk Anda merokok silakan, tetapi tidak boleh mengganggu orang yang sehat atau yang perokok pasif ya. Yang itu atur
mengatur itu sesuai dengan PP yang di pusat, PP 109 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, tentang pengendalian rokok, nah seperti itu. Pengendalian tembakau. Nah, jadi kami dampingi mulai dari pembuatan perdanya, kemudian implementasinya, terus bagaimana kita bisa ngawasin, nah itu seperti itu. Oke. Jadi Apa karena di IAKMI, Mas Bro, itu di IAKMI itu dia banyak programnya kayak tadi ada pengurusan untuk tembakau, ada yang satu yang art handle atau yang gimana? Jadi nggak lupa sih ya, tapi ada beberapa, terus kemudian ada kalau di IAKMI itu ada banyak macam-macam ya, termasuk untuk DBD itu ada sendiri, terus kemudian untuk kebencanaan juga ada sendiri, jadi ada sub-subnya. Nah kebetulan saya masuk yang di bagian yang tobacco control, jadi seperti itu. Oke. Jadi nyari kerjanya gampang. Kesannya selama bekerja Kesmas itu apa? Kadang kan kita paling penting ini kan tugasnya orang Kesmas itu adalah perilaku kesehatan dong, ya kan? Nah kita goalsnya adalah perilaku kesehatan, derajat kesehatan masyarakat meningkat gitu. Tapi memang ada proses-prosesnya tadi, bicara tentang kebijakannya, advokasi, penyuluhan. Nah kesannya biasanya apa aja? Ini kesan selama saya bekerja sebagai Kesmas ya. Tentunya pastinya senang karena sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena bisa keluar, bisa bertemu dengan banyak orang, ketemu pejabat dan segala macam. Ketemu artis juga nggak? Tentunya ketemu artis kayaknya. Oke. Kira-kira siapa ya artis yang bisa jadi influencer kesehatan gitu ya mungkin itu. Kan seru juga untuk kita bisa wawancara juga sih ya, ngobrol-ngobrol juga. Nah, senangnya karena ini ya, ada ilmu yang baru, karena kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, meskipun kita sudah lulus, kita selalu dituntut untuk update ilmu, karena ilmu itu terus berkembang. Kemudian ya seperti kita tahu, bencana COVID-19 ini yang sebenarnya ya kita nggak tahu, ini unpredictable ya, karena menjadi tantangan rekan-rekan kesehatan masyarakat juga yang menjadi anggota gugus tugas teman-teman saya yang bekerja di sana. Dan memang tidak langsung ke pasien, tetapi yang kami lakukan adalah membuat rencana untuk skenario untuk kontak tracing, yang di masyarakat itu untuk membantu percepatan itu. Nah, seperti itu. Oke. Gimana tipsnya supaya profesi Kesmas itu asik? Nah, ini tipsnya teman-teman yang mungkin yang sudah lulus juga atau yang mau gabung sebagai orang kesehatan itu istilahnya. Nah, tips agar profesi Kesmas bisa asik untuk kita. Nah, itu kita harus kenali diri kita sendiri. Sebenarnya kita sudah ada bakat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, pada saat masuk semester 1 sampai 6 kita harus lihat sih sebenarnya ini trik yang kita lihat bahwa sebenarnya nilai kita yang paling tinggi di 7 departemen itu apa? Kalau kita kuliah di Kesmas, kita kan pasti kan dikasih semuanya kan. Pada saat kuliah semuanya akan dikasih, semua materi basic, baik gizi atau apapun, semuanya 7 departemen, 7 pilar itu. Suka nggak suka kita akan dikasih materi itu. Nah, pada saat semester 7, semester 7 kita akan masuk di peminatan. Nah, itu yang kita harus tahu, nilai mana yang paling tinggi di 7 departemen itu. Nah, pada dasarnya sih kalau kita mau idealis, semua mata kuliah harus bagus semua. Nah, tapi kenyataannya di lapangan kan nggak gitu. Kita sama teman-teman kita yang IP-nya tinggi. Nah, semisal saya ada mata kuliah yang misalnya saya suka, yaitu AKK dan epidemiologi. Dan akhirnya disitulah saya kembangkan terus. Jadi akhirnya saya tidak dari ranah itu. Nah, ya kita buka mata lebar-lebar dah. Kita harus mampu menghargai diri sendiri dan jangan sampai kita minder akhirnya dan kita tidak akan berkembang. Dan misalnya saya ngerti kebijakan nih karena saya orang AKK, tetapi saya nggak ngerti K3. Tetapi ada teman saya yang dia K3 nggak ngerti AKK, tapi tetap kita bisa kolaborasi gitu.
kolaborasi, kita bikin Iya, apa iya. untuk latihan apa. Oke. Seperti itu. Berarti Jadi, kita bisa, berarti nanti kita bisa sharing lagi dong ini tentang kebijakan-kebijakan kesehatan. boleh kebijakan. Banyak sekali bagaimana hubungan kebijakan kesehatan terhadap upaya penurunan tingkat kasus COVID-19 ya. Kita tunggu. Gitu. Sekali karena kan kebijakannya kok begini. Iya, ya, Sekali tidak benar. kami masuk di yakni aduh. Oke. Mas Bro, Mas itu kan kalau udah jadi kuliah nih, gimana buat teman-teman yang adik-adik kita junior yang baru lulus SMA mau gabung SMA kesehatan, yang mau gabung ke perguruan tinggi khususnya mau ambil Kesmas. Apa yang perlu diperhatikan dulu? Apakah dia punya syarat ini, syarat itu gitu? Kira-kira apa? Nah, saya misalnya kalau untuk lulusan apa ya SMA waktu itu kan masih ada kayak IPA, IPS gitu ya. Saya Betul. nggak tahu apakah sekarang masih digunakan karena sejauh ini yang saya tahu kesehatan masyarakat itu harusnya ITC ya campuran karena dia ilmu pastinya ada tapi juga ilmu sosialnya juga harus jalan begitu loh karena kan kita ada di masyarakat. Nah kalau kita mau masuk ke kesehatan masyarakat, kita harus tahu bahwa yang namanya aja kesehatan masyarakat. Jadi teman-teman kalau mau kuliah di kesehatan masyarakat harus siap belajar, terus belajar tidak hanya dari dosen kampus, tetapi juga langsung dari masyarakat. Makanya nanti ada kesempatan untuk teman-teman sekalian bisa belusukan di masyarakat, turun down to earth untuk mencari ide, mencari solusi. Kita bikin grup diskusi untuk masyarakat. Nah, tugas kita adalah untuk mencari solusi tentang masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat itu. Jadi buat kalian yang sukanya bekerja dalam ruangan, tapi tidak bertemu orang, lebih baik pikirkan lagi deh ya. Kalau kalian bisa ambil bidang yang sangat membutuhkan ketelitian seperti akunting atau analisa laboratorium yang itu harus di ruang tertutup dan sangat butuh ketelitiannya. Karena kan sayang sekali ilmunya kalau sudah kuliah mahal-mahal tapi akhirnya nggak maksimal di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Betul. Setuju. Itu Mas. Iya. Benar sih kalau saya bilang orang Kesmas itu adalah kadang kan kita itu apa ya nongolnya itu ketika ada masalah aja. Apalagi maaf Epit gitu ya. Iya. Epit itu kerja pada saat ada masalah gitu kan. Artinya itu yang membuat kita itu kayak ya, kasarnya gimana ya? Ya jalan-jalan aja dulu gitu. Padahal sebetulnya kan kalau bicara promkes, justru promkes untuk yang mencegah terjadinya masalah, ya kan? Nah, kalau saya kan memang di promkes nih misalnya, artinya saya butuh bagaimana cara saya untuk mengedukasi masyarakat. Yang saya itu tantangan tersendiri dulu. Apa yang perlu saya pastikan bahwa saya itu punya jiwa yang care, ya nggak sih? Kita care dulu sama masalah itu. Kalau nggak care, nggak mungkin Mas Bro jadi orang yang memperhatikan kebijakan itu adalah kebijakan yang dibuat tanpa ada dampak merugikan satu pihak saja, nggak begitu kan? Tapi kebijakan yang baik untuk masyarakat, baik untuk ini banyak sekali. Jadi paling penting mungkin care juga kali ya, jiwa care-nya dulu. Ya harus punya jiwa Care-nya dulu. Jiwa care sulit sekali ya. Beda kan kalau untuk yang radiologi kan mungkin nggak yang gimana banget lah, maksudnya yang penting dia cuma periksa clear gitu ya. Gitu. Namanya memang Tuhan sudah kasih untuk dia memang pekerjaannya seperti itu. Iya. Tapi mereka ketelitian mereka tinggi lah. Sementara kita yang seperti ini kadang-kadang ketelitiannya sangat Iya. Tapi kita enaknya bisa ngobrol dengan banyak orang, ketemu banyak orang. Oh ternyata ada bisa ikut yang di luar negeri atau di nasional seminar ketemu dengan banyak pakar. Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Mas Bro, Mas? Yang bisa kami sampaikan adalah untuk teman-teman sekalian supaya bisa menjaga kesehatan karena ini wabah yang unpredictable. Jadi teman-teman tetap sehat.
tetap ikuti anjuran dari pemerintah, protokol kesehatan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang dari dulu mungkin teman-teman Promkes juga gaungkan bahwa ayo cuci tangan, ayo cuci tangan. Nah, setelah ada wabah ini baru sadar semua cuci tangan, semua pakai hand sanitizer. Nah, sekarang supaya teman-teman ketahui bahwa sekarang harus menjadi suatu habit atau apa namanya istilahnya, kebiasaan yang akan selalu ada dalam hidup kita. Cuci tangan, hand sanitizer, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga makan, jaga istirahat supaya semuanya sehat. Asik, anak kesmas banget ini. Oke. Oke. Iya, terima kasih banyak ini Mas Daniel yang udah sharing bagaimana Seru banget, perjalanannya di Kesmas. Saya tunggu sharing berikutnya, kita bahas tentang kebijakan kesehatan di Oke, sesi terima berikutnya. kasih. Ya, ada waktunya ya. Oke, Iya, Mas Henry. terima kasih Iya. banyak untuk sesi sekarang. Boleh dong ajakin teman-temannya buat subscribe YouTube channelnya ini. Oke, pasti. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, ya. Udah itu ya. Kalau ada ini, iya. Siap. Usulan yang mau dibahas, oke deh, silakan. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Daniel ya. God bless ya. Oke, saya akhiri ya. Makasih banyak ya. Yuk.